Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak nerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi, masih bertemu dengan kalian-kalian lagi di Big Tulus Official. Tentunya kali ini segmen Cermal. Cerita malam kali ini kita bakal ngobrol lagi live by phone lagi dengan seseorang TKW yang ada di Taiwan. Nanti kita bakal ngobrol sama dia, tapi sebelumnya kita mau saya mau ucapin selamat datang dulu untuk yang sudah sering datang ke sini. Untuk teman-teman yang dari mana saja, untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah memberikan support, kemudian sudah DM di Instagram, sudah berteman, dan juga khususnya untuk teman-temanku, abang-abangku, mas-masku, mbak-mbakku yang ada di rumah orang baik. Insya Allah kita selalu jadi orang baik ya. Selalu terus menjadi lebih baik lagi. Saya sapa untuk seluruh subscriber yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Palu baru datang tadi. Baru dapat info. Terus Tulungagung, ada Wonogiri, Papua, Kalimantan, Jambi, Bengkulu, Padang, dan lain sebagainya. Luar biasa banyak sekali ya. Cianjur, Bandung, Jakarta. Jakarta juga banyak, ternyata Bogor juga ada ya. Ada Nisma yang dari Bogor. Ada Mbak Lala yang dari Jawa Barat, tapi dia nggak ngaku Jawa Baratnya di mana. Terus ada Mbak Christine yang dari Surabaya. Juga pokoknya tanpa terkecuali semuanya. Tanpa terkecuali. Yang di luar negeri, yang di Singapura juga ada, baru absen tadi. Kemudian Malaysia, ada Thailand, terus Taipei, Taiwan, Hong Kong, Macau, terus Jeddah, Arab Saudi, ada Jerman, ada San Francisco, ada di Sydney juga, di California sama di Los Angeles, Mbak Asri yang di sana ya. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali, saya tidak bisa sapa satu-satu. Intinya semoga kalian semua selalu sehat, semoga kalian semua selalu dimudahkan rizkinya, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak. Sudah mau support saya, sudah peduli dengan saya, sudah ya channel yang nggak seberapa ini loh, kalian masih mau support, kalian masih mau memberikan aku semangat dengan caranya mensubscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Untuk yang belum, orang-orang baik yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya dulu. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita bakal ngobrol lagi live by phone dengan seseorang. Di ujung telepon itu beliau memang asli orang Indonesia. Beliau asli orang Indonesia, cuma beliau kerja di luar negeri. Kita bakal ngobrol, entah ada cerita apa, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari, mungkin yang bisa kita ambil, ada beberapa hikmah mungkin yang bisa kita gali dari beliaunya ya. Kita akan segera terhubung langsung. Sebentar saya telepon dulu orangnya. Namanya Mbak siapa, nanti kita tanya dulu dari Indonesianya di mana, sudah seberapa lama. Tadi sempat orangnya telepon aku lagi, agak-agak gimana gitu. Agak-agak gimana gitu orangnya ya. Nanti aku coba, oke. Tunggu aku telepon dulu. Sembari menunggu tuh, kalian yang mau curhat, mau ngobrol sama aku, kalian pengen ngobrol, pengen berbagi cerita sama aku, boleh. Nanti kalian bisa langsung follow Instagramku di bigtulus_pp2, bisa langsung DM saja, kemudian kalian bisa WhatsApp, nanti di Instagram ada WhatsAppnya juga ya. Sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Tulus. Dengan siapa, di mana Mbak? Salam, Kak Tulus. Gimana? Sama saya Yanti. Mbak Yanti. Yanti. Mbak Yanti, suaraku dengar jelas nggak di sana? Iya, Kak Tulus. Sangat jelas, Kak. Sangat jelas. Ayo, sebelum kita telepon jenengan itu sudah dibikin marah dengan yang di badan sampean tadi ya?
Marah gimana lah Kak Tulus. Sudah dibikin gerah dengan apa tadi? Enggak loh Kak Tulus, kan aku belum rapuh, aku belum berpuluh-puluh tahun. Wis gendang-gendang 2008 ke 2020 tuh udah 12 tahun. Oh itu toh. Makanya tak suruh ambil wudhu dulu sebelum telepon toh. Wudhunya khusyuk nggak tadi itu? Ya sepertinya kusuk. Sehat Mbak Yanti? Ya, ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang Mbak Yanti? Sekarang menjadi seorang TKW di Taiwan, Di Taiwan? tepatnya di Taipei. Di mana? Cek. Tepatnya di Taipei, Taiwannya Di itu Taipei. Taipei. Oh, Taiwan itu Taipei. Iya, Jadi Taiwan itu banyak kayak misalnya Indonesia tapi di Jakartanya gitu ya Mbak ya? iya ibu kota namanya ibu kota Taiwan Taipei. Oh gitu. Sudah berapa lama Mbak kerja di sana? Oh sudah nggak bisa dihitung. Lah, ya Sudah setidaknya diingat-ingat sampai dari tahun berapa? eh, loncat-loncat Kak Tulus. Dulu kan setelah selesai menjadi janda kan pertama kali menjadi janda 3 bulan Oh, jadi pernah jadi langsung janda. lari iya udah menjadi jandanya itu berapa tahun sekitar 12 tahun Kak Tulus. Terus? Enggak, maksudnya dulu kan habis berpisah sama suami sekitar 3 bulan, anak usia setahun lebih lah, sekitar 16 bulan lah, ibaratnya 1,5 tahun, terus sekitar tahun 2002 Kak Tulus. 2002 di? 2002 aku resmi bercerai, anak usia 1 tahun lebih gitu, langsung aku tinggal merantau ke Taiwan. 2002 karena nggak tahu kan, karena belum pengalaman, belum apa, dikembalikan baru kerja setahun apa gimana gitu kan, terus akhirnya kan malu nggak berani pulang, langsung loncat ke PT, pulang ke Jakarta, ke PT, pindah ke Hong Kong tahun 2004. Di Hong Kong sampai finish kontrak 2006, terus pindah majikan lagi, nggak sampai 1 tahun, selama 1 tahun itu udah ganti majikan 2 kali. Jadi di Hong Kong itu 2004 sampai 2007. Malu lagi nggak berani pulang karena selama 2002 gagal apa gimana? Kok pengen pulang tuh kenapa gagal? Gagal ya, uangnya tuh nggak tahu kemana gitu ya, lah habis kok lah iso gitu dari 2000. Megaine iki piye Ya kok mungkin duitnya nggak belum tahu rezeki. kemana? Cek. Ya belum rezeki gitu lah Kak Tulus. Belum rezeki. Terus apa tuh ibaratnya dari 2002 sampai 2007. Terus aku balik lagi ke Taiwan 2008 itu gitu. Nah, dari 2008 itu sampai kenal suami saya yang kedua ini kan berapa ya, tahun 2012 pulang nikah berangkat lagi ke sini gitu. Intinya Ya. wis berpuluh-puluh tahun. Ya pokoknya kalau dihitung nggak bisa dihitung sama jari gitu, tak cuma loncat ke sana loncat ke sini gitu. Oh, Tinggal jadi di Indonesia. Sudah merantau cukup lama. Aslinya ngendi Mbak Jawa nih Mbak? Aslinya Semarang, tempatnya Kendal, masuknya lagi Weleri. Halo sahabat Weleri. Halo Semarang. Halo Kendal. Aku pernah nyanyi ke Kendal ya Mbak? Kendal itu Kak Tulus yang terkenal. Kendal kali ini bungu, ajar kenal karo aku. Terus nyanyi terus. Pernah denger kan? Pernah. Aku pernah ke Kendal, pernah ke Rembang, nyanyi daerah sana aku pernah. Oh, Rembang kan masih ke sana lagi. Betul. Bukan ini. Kalau Kendal itu kan masih ke mana ya, barat, itu masih ke timur kan kalau Rembang. Aku nggak tahu lah, aku nggak pernah di Indo lah, lama merantau jadi kurang paham daerah-daerah Indo.
Intinya jenengan sudah dari anggaplah sekarang dari 2002 lah ya. 2002 sudah mulai keluar Iya, dari rumah merantau. Sudah iya. berkeluarga sejak umur berapa? Saya umurnya berapa, Mbak? Sekarang umurnya tahun ini 38, Kak Tahun ini Tulus. 38. Aku masih 23. Jadi tuan jenengan jauh ya. Aku masih polos Ya, soalnya. ya sama aku juga masih polos. Jenengan sudah 38 tahun tapi merantaunya sudah lebih anggaplah dari 20 tahunan keluar dari rumah. Nikahnya umur berapa, Iya. Mbak? Nikah pertama kali umur berapa? Setelah lulus SMA langsung Langsung nikah. menikah. Oh, Iya, ya ya ya. Jadi setelah menikah langsung kerja di luar negeri. setelah setelah menikah kan punya anak, tapi Mhm, namanya belum jodoh kan karena waktu mhm, belum jodoh lah kita akhirnya kita bubaran terus mhm. karena orang nggak mampu kan akhirnya kan mencari nafkah kemana kalau ke luar negeri. Dengan berapa kali nikah? 2 kali, yang pertama kali kan itu 2001 terus bercerai 2002 terus yang Oh, nikah jadi nikahnya cuma ketiganya setahun toh. iya Nikah satu belum tahun jodoh. saja terus punya anak satu. Iya punya anak satu. Oh gitu. Terus nikah lagi dengan suami yang kedua ini tahun 2000, 2000 2000 berapa? 2013 Kak Tulus. 2013 nikah dengan suami yang sekarang. Terus anaknya sampean piro saiki? Yang sama suami yang dulu satu, yang sama suami sekarang satu, dua. Yang berapa? Yang anak pertama 19 tahun dan anak yang kedua ini umur 6 tahun. Jadi anaknya loro. Jaraknya jauh. Iya, jaraknya jauh banget. Jauh banget. Serapopo. Kakak sama adik. Jauh tidak masalah. Mbak Yanti kemarin kan sempat bilang di grup. Mbak Yanti kan admin di grup Rumah Orang Baik ya. Terus Mbak Yanti bilang ke aku gini. Aku pengen ngetik dulu Mas Tulus. Kayaknya kalau dibikin ditulis itu kan butuh waktu berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Emangnya apa aslinya sih saya pengen sampean cerita negara aku tuh apa? Ya itu cerita masa lalu lah Kak Tulus. Masa lalu yang pahit, Hmm. kelam gitu loh Kak Tulus. Berusaha Emang udah mau sekarang nggak sudah kelam? ya nggak tahu kalau menurutku ya sekarang tegar gitu loh Kak Tulus. Kelam dan tegar itu beda jauh loh Mbak. Tegar itu prinsip, tegar itu merupakan apa? Sebuah tindakan, sedangkan eh, kelam itu kondisi, beda jauh. Jenengan jawabnya piye coba? Gimana ya Kak Tulus ya bingung ya Kak Tulus. Iya, jadi Mau curhat apa? kenapa aku ngeyel jenengan pengen tak ajak bikin vlog. Aku tuh pengen memfokuskan diri saya untuk jenengan karena saya rasa sampean itu berbagai macam kondisinya sekarang sudah sedang tidak baik. Saya merasakan kondisi sampean posisi saat ini jenengan dalam kondisi kurang baik. Kurang nyaman dengan pekerjaannya, kemudian kurang baik dengan kondisinya sekarang. Bener nggak perasaanku? Iya kalau pekerjaan memang iyalah majikannya mah super kayak gini kan, tapi kan demi sebuah uang ente. Jadi kan mau nggak mau kan kayak gini gitu loh Kak Tulus. Tapi kan aku jalani dengan apa ya Kak Tulus ya, seakan-akan nggak pernah ada terjadi apa-apa gitu Kak Tulus. Hmm, Enjoy aja gitu. dibikin enjoy Jadi yakin. jadi kira disuruh curhat-curhat, mau curhat apa, kalau mau curhat apa mah banyak banget dicurhati, tapi kan ya nggak baik toh, privasi gitu loh Kak, terus masa dicerita-ceritain gitu kan. Iya, Tapi ya itu bingung. kan gini loh Mbak. Eh, Mungkin bagi sebagian orang itu aib, tapi bagi sebagian orang itu positif.
Banyak loh Mbak yang setelah nonton Cermal itu jadi pengen begini. Oh alhamdulillah saya sekarang jadi bisa belajar. Khususnya tadi malam yang Cermal tentang Mas Rizky. Itu banyak banget yang sudah jadi banyak dapat hal positif dari situ. Kita punya pelajaran hidup. Pengalaman yang paling berharga itu pengalaman yang memang kita hadapin sekarang. Itu pengalaman paling bagus. Pengalaman paling baik untuk ya kalau memang orang menilainya ini buka aib ya silakan. Cuman selebihnya kita itu hanya bertujuan baik untuk memberikan semangat buat yang lain supaya enggak begitu gitu loh. Maksudnya itu gimana ya Kak Tulus ya? Itu loh Kak Tulus, Iya. semenjak Kak Tulus bikin vlog itu loh, apa jin apa Polaris lah, jin apa itu lah. Terus aku kan nanya, kalau jin penghancur rezeki apa ada gitu kan? Ada, Karena aku besok kan tayang besok videonya. iya kan aku gini, masa aku kerja itu kan dari 2002 sampai sekarang masih 2020 ini aku masih aja di luar negeri, dan itu nggak hanya itu aja gitu loh Kak, masih menyisakan hutang yang menumpuk gitu loh Kak. Jadi aku kerja itu kok seakan-akan kayak air mengalir gitu loh, kok nggak pernah berhenti gitu loh, kemana itu loh Kak Tulus. Lah kan waktu itu kan 2000 berapa kan, alhamdulillah kan aku di majikan ini kan aku ada kesempatan belajar. Jadi kan aku lanjutin sekolah gitu loh Kak Tulus. Di majikan dulu itu memang aku apa ya, kebanyakan di luar. Jadi untuk apa, memegang buku dan belajarnya itu waktunya kurang. Aku akui gitu loh Kak Tulus. Jadi nilaiku apa ya, jelek gitu loh Kak Tulus, dari semester 1, semester 2, semester 3 itu nilaiku pasti ada D dan E. IPK-ku itu 1, itu loh Kak Tulus. Terus yang semester keempat aku kan udah ganti majikan. Posisiku udah apa? Udah luasa buat belajar gitu. Aku udah mau perbaiki diri gitu loh Kak Tulus. Oke, apa semester 4 itu aku udah apa dari pusat kan e-learning Tuton itu tutorial online dari Jakarta. Itu nilaiku bagus, dari dosen pun bagus gitu loh. Setelah nilai semester keluar ada nilai E lagi gitu loh Kak Tulus, kan mencurigakan lah. Ya kalau aku kerja yang itu loh apa Kak Tulus dari 2002 sampai 2000 aku waktu itu kan berapa ya? Aku masuk ya itu 2016, 17, 2018 Kak Tulus. Aku curiganya di 2018 itu. Kalau cari nafkah, cari rezeki apa mencari nafkah nggak rantau itu loh dari 2002 sampai 2018 nggak berhasil, gagal gitu. Maklum lah itu mungkin belum rezeki. Lah kalau ini kan secara logika kan nggak mungkin gitu loh Kak Tulus. Aku belajarnya udah 100% gini gitu, kok dapatnya ini dari mana gitu loh. Nggak mungkin, ini pasti ada sesuatu di aku gitu loh Kak Tulus. Nah, sesuatunya itu apa? Jenengan aja dari awal ngomong sama saya itu sudah bolak-balik muter-muter nggak jelas yang disampaikan. Itu sudah satu tanda kalau psikis sampean di kepala sampean itu sedang ada kelainan psikis. Sampean tuh punya pemikiran yang lumayan jauh, lumayan panjang, terlalu banyak berpikir, akhirnya kayak gitu. Suges yang macem-macem begitu. Suges yang begini, yang begini, yang begitu. Memang opo, sekarang saya tanya, Mbak E punya perasaan gimana? Nggak tahu Kak Tulus, setiap aku itu kan kalau ada tugas presentasi juga aku udah siap, tapi di saat presentasi pikiranku blank Kak Tulus, satu pun nggak ada yang nyantol, nggak tahu kayak gini aku padahal dari kemarin udah mau curhat ini, tapi di saat sekarang mau curhat hilang semua Kak Tulus. Terus aku mau curhat apa coba? Blank. Ya blank, nggak tahu gimana. Nah, sebenarnya bukan karena gimana-gimana. Jenengan dari awal berbicara ke saya saja tadi sudah ada sesuatu yang salah. Psikis sampean itu sudah salah. Sekarang tak tekoi awalnya.
Jenengan bilang jangan ngomongin pendidikan dulu deh, jangan ngomongin pendidikan. Ngomongin soal duit, kok katanya nggak dapat hasil, kemudian malah berhutang banyak, berpuluh-puluh tahun nggak dapat hasil, lah duitnya kemana aku tanya? Buat apa? Ya gimana ya Kak Tulus ya, buat nggak tahu lah. Ya nggak mungkin nggak tahu toh Karena Mbak, nggak mungkin nggak tahu. Mungkin buat bangun rumah, buat bangun ini kan kita nggak tahu. enggak, aku pertama kali aja kerja beli rumah aja uangnya nggak cukup. Aku pinjem kakakku gitu loh. Waktu itu sekitar 40 juta atau berapa gitu kan. Hmm, Sedangkan uangku sendiri cuma 10 juta waktu itu loh Kak. Terus hmm, pinjem kakakku 30 juta. hmm. Lah 30 juta itu nggak bisa ke sahur gitu loh Kak Tulus. Akhirnya sertifikat aku kembali ke aku apa namanya balik nama gitu loh Kak Tulus, jadi nama kakak saya gitu karena aku angkat tangan udah nggak bisa membayar utang lah, itu Hmm. nggak tahu uangnya itu amburadul buat apalah, ada aja pokoknya uangnya itu nggak tahu kemana Ya gitu loh buat Kak apa Tulus. Mbak? Saman punya perincian dong. Secara sekarang saya tanya satu poin. Pekerjaan Saman lancar atau tidak di Taiwan? Ya alhamdulillah lancar. Itu gimana ya Kak Tulus ya, buat beli ini buat beli itu tapi buat beli-beli kan tidak Beli ini ada beli gunanya itu gitu loh apa? Kak Tulus. Apa yang Saman beli nggak ada gunanya itu apa? Ya karena perempuan kan beli lagan lemari apa itu gitu loh Kak Tulus, sampai kakakku aja bilang, "Ora di omah wae kok barak omahku ki lho barangmu tok." Gimana loh Kak? Loh, kayak gini jenengan Gimana ya ngomong, aku tuh jenengan ngomong hasilnya nggak barang-barang. ada. Hasilnya nggak ada, duitnya nggak tahu kemana. Lah ini tadi jenengan jelas-jelas bilang buat beli barang. Lah kok jenengan ngomong nggak ada Ya, tuh gimana? Duitnya ngalirnya ya nggak itu jelas uangnya kayak gitu. amburadul. Iya, amburadul semua uangnya karena aku nggak harusnya harusnya kan diinvestasikan buat beli rumah dulu, nanti baru beli barang. Kalau aku enggak, kebalikan malah buat beli barang tapi nggak punya rumah Nah, gitu sing loh Kak salah Tulus. sopo? Ya sing salah sing ngepiak gitu. Nah, jadi jenengan itu terlampau banyak menyalahkan orang, terlampau banyak berpikir jelek tentang orang, akhirnya diri sendirinya tidak menyadari kalau itu kita yang melakukan sendiri. Duitku tak kepiaknya dengan di arahnya kemana, duitku tadi kemana, buat beli apa. Lo jenengan aja menyadari kok sampean yang belanja sendiri kok. Emang buat apa duitnya? Beli barang-barang apa Buat aja? apa ya? Buat apa ya Kak ya? Tuh. Ya itulah, ada orang pinjem dikasihin, nggak bayar biarin gitu aja. Kalau nggak rasa pokoknya intinya gitulah, buat orang pinjem nggak punya ya udah biarin. Kalau kamu udah apa ya merawat anakku lah, apalah hidup-hidup apa ya namanya ya Kak. Nolong. Gitu aja, terus Kak Hmm. nggak punya, pokoknya ibaratnya kayak gitulah, nggak Lah. walaupun dia tuh ngomong ya pinjam, tapi nggak ngembaliin guys nggak apa-apa, aku kerja Hmm. ning luar negeri kok, duitku ono kok, gitu aja prinsipnya. Tapi lama-kelamaan akhirnya, oh iya ya, salah, wong bloboh ki salah, ngeten iki. Bloboh Kayak Mbak, gitu loh Kak Tulus. bloboh niku mboten klentu, tidak salah. Yang salah pemikirannya sampean. Kalau minjam itu tetap harus dibayar. Kalau jenengan ngasih, ya memang dikasih. Ngasih saja sekalian. Lek bloboh itu kan Iya, bukan, bloboh kan orang ngutangi. Bloboh iki seneng aweh, seneng weweh. Wong lek seneng weweh ya aku rezekine akan luwih akeh meneh, Mbak. Serius, lah saya tak tekoni, saman punya hutang katanya. Hutang apa? Hutang untuk apa itu? hutang sama kakak kandungku sendiri buat bikin rumah. Lah, kok sampean ngomongnya nggak kenal loh duit nggo gawe omah kok. Piye coba? Ayo arep ngomong apa? Itulah makanya aku tuh tertarik banget pengen ngulik ini nih kenapa sampean itu makanya saya bilang tadi kalau pohon rapuh tuh udah roboh. Serius. Aku baru mau komunikasi sama sampean saja sudah senggerang-sengering. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi di pikiran sampean apa? Aku udah kebaca sekarang. Di pikiran sampean tuh semua karena ulah jin toh.
Semua karena ulah orang yang jahat sama sampean kan? Ya karena dulu aku udah terjerumus ke dunia jin gitu loh Kak Tulus. Nah, jadi Jadi aku pemikiran sebenarnya jenengan akhirnya jin seperti jin. itu. Saya kita tanya, dulu pernah ngelakuin apa? Datang ke dukun segala macam atau apa? Iya karena apa tuh kalau tiap kerja majikan kan nggak pernah menghargai, nggak Mm-mm. apa itu tuh. Jadi aku tiap ke apa banyak tempat udah jelajahi buat itu, buat wibawa, buat majikan dikasihin sama majikan gitu loh biar rezekinya lancar gitu. Nggak semuanya. Di Tetap aku Indo nggak ada apa di harga luar negeri? dirinya di depan majikan. Apa di luar maksudnya gimana Kak Tulus? Itu datang ke dukunnya itu dukun luar negeri apa dukun sini Indonesia? Dukun Indonesia, pertama kali kenal itu di Jombang. Langsung datang ke Jombangnya aku Kak Tulus, ke Jombang lah, ke Tulung Agung lah, Cirebon lah, pokoknya Tahun berapa? dari Sabang sampai Merauke. Mulai mengenal itu 2008 Kak Tulus. Hmm. Karena dulu kan setiap libur di Hong Kong beli Mm-mm. majalah, itu kan dulu kan nggak ada internet kayak sekarang kan. Dulu Mm-mm. hiburannya karena aku suka membaca, jadi hiburannya membaca itu. Kalau dulu kan itu majalah Liberty sama Misteri, lah itu di situ kan banyak-banyak Hmm. sponsor. Banyak sponsor dukun Hmm, yang untuk ini nanti mbaknya biar iya, dikasih sama ini Eyang Iki, Mbah Kae, Bunda Iki kayak itu. iya, lah itu pokoknya itu yang itulah Liberty sama Misteri itu yang pokoknya pertama kali mengenal itu Jombang nggak Ya Tulus. wis Ke lah, oke. Jombang lah ada Pati lah mana Hmm. pokoknya jelajah semua. Terus pemikiran sampean sedang disakiti sama keluarga ki sapa sing sampean maksud? Lah itu kan aku seperti gini loh Kak Tulus, awal Hmm. mulanya itu aku nggak sampai ke situ gitu loh Kak Tulus, aku kan Hmm. cuma ini secara logika kan nggak mungkin aku udah belajar, udah giat, udah oke semua, tapi di saat nilai semester keluar, kok selalu ada itu ada apa? Terus aku iseng-iseng tanya ke temen. Lah temen itu bilang, "Coba nanti tak tanyain lagi." Lah terus setelah aku tanya, katanya yaitu percuma kamu mau berbuat apa aja, mati-matian seperti apa, ibaratnya kamu itu keranjang buat menadah air tapi pakai keranjang bukan pakai ember. Walaupun kamu apa ya Kak, nadah airnya itu berpuluh-puluh tahun ya seumur hidup pun kamu nggak mungkin tuh keranjang dipenuhi air Hmm. kecuali kalau kamu pakai ember gitu loh Kak Tulus. Nah, Loh, aku kan nanya kan cuma kok nilaiku kok kayak gini. Itu malah masuknya ke lain lagi gitu loh. Oh, gimana gitu loh Kak Tulus. Loh, aku maksudnya gini yo, ada apa dengan aku gitu loh Kak Tulus, kok katanya gini gini gini, terus katanya enggak orang jauh-jauh, orang sekitarnya sendiri gitu, katanya enggak suka sama nggak tahu lah pokoknya nggak suka gitu aja. jadi benar Ya gitu pikiranku gitu. kalau sampean itu punya pemikiran sedang apa? Sedang dikerjai sama keluarga dekat. Hah? Hmm? Iya gitu maksudnya aku nggak seusulan gitu loh Kak Tulus. Maksudnya itu cuma Hmm. kenapa ya, kan karena aku kan pernah dengar Hmm. katanya kalau ujian karena apa itu kan mesti kan biar nilainya bagus apa kan ke Pak Kiai apa gitulah siapa tahu itu kan yang nggak belajar aja nilainya bagus sedangkan Hmm. aku yang belajar kok jelek kenapa apa tertukar gitu loh kan Nah, oke. apa nilai tertukar atau Terus gitu di itu kan pemikiran jenengan ternyata apa? bukan. Terus waktu itu kan di ruqyah lah namanya kan, tapi kan itu ruqyah apalah nggak tahu gitu kan. Hmm. Katanya itu aura aura yang di dalamku itu gelap gulita, hitam kelam gitu. Hmm. Terus mereka menyaranin aku ya udah apa 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 namanya Kak, mendekatkan diri aja gitu loh Kak, gitu ya. Hmm. Selain berusaha juga berdoa gitu loh Kak Hmm. Tulus. Karena aura yang ada, aura-auraku sendiri itu udah
jelek gitu loh, dulu kan pernah ke sana gitu loh Kak Tulus. Jadi kan yang itu auraku jelek gitu loh Kak Tulus, ya udah lagian ketambahan lagi sama orang yang nggak suka. Jadi kan menyatu gitu loh Kak Tulus, ya jalan satu-satunya ya udah. Itu pikirannya sampean berarti seperti itu. Ya, Nah, terus jadinya saya aku kan mau mulai mendekatkan diri sama Allah. Saya mau tanya, secara akademis jenengan sekolah sampai SMK. Bagus nggak nilainya Iya. dari SD sampai SMK itu? Oke, kalau dari SD, SD oke lah, gini ya Kak Tulus. SMP itu gimana ya, aku nilai itu bagus itu cuma SMA kelas 1. Aku pernah mendapat peringkat 1 cuma di SMA kelas 1. Kelas 2 mulai mengenal cowok, kelas 3 mulai mengenal cowok, amburadul lagi gitu Kak Tulus. Tapi favoritku adalah berhitung gitu loh Kak Tulus. Kalau berhitung itu aku oke gitu loh. Makanya waktu aku kelas 1 kan aku masuknya ke akuntansi. Lah aku hitung-hitungan aku berhitung itu aku oke gitu loh Kak Tulus. Jadi aku sampai menyabet juara 1 itu cuma 1 kali. Setelah mengenal cowok, pacaran, akhirnya down lagi gitu loh Kak Tulus. Kelas 2, kelas 3 gitu. Nah yang sekarang ini kan dari semester berapa 1 aku sudah salahkan semester 1, 2, 3 karena aku nggak pernah belajar. Oke, yang semester 4 itu loh Kak Tulus aku benar-benar belajar tapi kenapa kok nilaiku down. Nah itu akhirnya aku cuma iseng-iseng mau nanyain apa benar nilaiku tertukar atau gimana gitu loh Kak Tulus. Ternyata bukan, itu nggak ada sangkut pautnya nilai tertukar apa enggak, karena sangkut pautnya aku sendiri gitu loh Kak Tulus, karena auraku hitam kelam, terus itu pokoknya intinya itu makanya aku nanya ke Kak Tulus apa ada nggak penghancur rezeki gitu Kak Tulus, walaupun mau rezeki apa, mau belajar apa itu nggak bisa gitu loh Kak Tulus. Apa ya aku Pak ngomong opo atau kok blank loh Kak Tulus. Oke. Terus Benar Kak Tulus. Nah, benar lah. Akhirnya kan nggak udah kan berusaha dan berdoa. Akhirnya aku yang semester 5 aku cuti ke Indonesia gitu loh Kak Tulus. Nah cuti ke Indonesia oke, kembali lagi Kak Tulus karena itu tadi kan selain berusaha juga berdoa. Ya jadi yang semester 1, 2, 3 oke jeblok, yang semester 4 juga jeblok kan, ya semester 5 mulai naik. Jadi yang dulu sampai sekarang aku kan udah selesai semester 8. Tapi karena nilaiku yang dulu itu jeblok, akhirnya kan aku mengulang lagi gitu loh Kak Tulus, ujian ulang lagi. Ya jadi lebih bersyukurnya itu gini, dari IPK 1, sampai aku bisa meraih IPK 3, gitu loh Kak Tulus. Karena aku benar-benar membuktikan bahwa tidak hanya berusaha aja gitu loh Kak Tulus, bahwa berusaha juga diiringi dengan doa. Gitu loh Kak Tulus. Terus sekarang pendidikan yang mau dikejar apa lagi? Udah nggak dikejar lagi. Sekarang aku bertahan di sini hanya karena hutang. Hutang untuk bangun rumah. Iya. Terus aman ngomongnya duitnya nggak tentu arah amburadul kemana-mana. Padahal itu buat bangun rumah dan sampean tahu itu penyebabnya. Kalau buat saya sih Mbak gini ya Mbak, duitnya jenengan habis banyak, duitnya jenengan keluar banyak, terus sampean punya utang sekarang, kalau toh ada barang, ada jelas ada bentuknya, kalau buat saya nggak masalah. Kan jenengan belanjain, jenengan beliin, kecuali tiba-tiba di rekening duitnya hilang, tiba-tiba duitnya hilang, gue kayak kalau memang jenengan yang membelikan, kemudian jenengan yang mengalirkan uang itu kemudian tidak terdata dengan jenengan, ya buat saya jenengan yang salah, pemikiran jenengan yang perlu dibenerin. Gini ya Kak Tulisnya, aku gimana ya bersyukurnya kan sekarang dapat suami yang sekarang ini jadi gitu loh Kak Tulus. Yang dulu kan aku selama menjanda 12 tahun kan nggak jadi. Jadi itu aku walaupun sekarang aku udah jadi rumah, walaupun menanggung hutang, tapi kan alhamdulillah bersyukur sudah
jadi sebuah rumah gitu loh Kak Tulus. Jadi yang 12 tahun yang lalu aku harus ikhlas gitu loh. Udah itu memang gimana ya, udah hilang ya udah gitu loh Kak Lah Tulus. hilangnya jenengan tahu tidak hilangnya buat apa? Ya buat amburadul, buat happy, buat apalah pokoknya orang nggak gimana ya, orangnya itu gimana ya Kak Tulus ya, nggak tega gitu loh Kak Tulus, nggak punya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, nggak mikir dewasa. Kak Tulus gimana ya, aku lagi nuntun nenek itu. Jadi? Gimana ya Kak Tulus ya? Maksudnya gimana Pia ini? Aku tadi ngomong sampai mana? Tadi ngomong duitnya amburadul karena gampang kasihan buat happy-happy. Jadi ini masih dengar suaraku nggak Mbak? Masih Kak Tulus. Masih dengar. Mas bisa konsen untuk telepon sama saya? Udah konsen. Nah gini, Udah. jenengan itu dari awal itu sudah mematahkan semua apa yang sampean kerjakan. Sampean bilang begini, sampean itu sebenarnya meruwetkan pikiran sampean sendiri loh Mbak. Satu, oke, kalau jenengan punya pemikiran, aku dalam gangguan jin, aku dalam istilahnya begini begitu, ya, itu sangat nyata. Krungu nggak Mbak? Ya Kak sambil dengar. Tapi dengar suaraku. Oke, dengar Kak. Nah, lah wingi lek ngomong jare jam 12 tadi bilangnya sudah nganggur makanya saya telepon. Saya langsung bikin vlog. Ya. Udah oke. Jadi kalau memang menurut jenengan sedang dikontrol dengan jin dan lain sebagainya, saya akui memang saya melihat banyak sekali sosok yang sedang ada di badan sampean. Banyak sekali jumlahnya lebih dari 10 yang saya lihat itu belum yang di bawah-bawah ya. Belum yang lain-lain itu jumlahnya banyak sekali. Terus satu itu, kedua memang sampean itu sudah pelin-pelan dari awal. Dari sananya sifatnya memang sudah pelin-pelan, gampang terpengaruh dengan apapun, agak sedikit gampang goyang. Makanya giliran tak bilang rapuh, jenengan tidak mau dibilang rapuh. Jenengan nutupin sama saya masih dalam pekerjaannya kondisinya baik. Padahal di pekerjaan sampean itu tidak baik. Sedang tidak nyaman dengan posisi sekarang. Krungu nggak Mbak? Iya, betul. Iya Kak, ya dengar. Iya. Sampean sedang menutupi di depan saya untuk sampean terlihat lebih baik. Padahal sampean mumet banget asli sirai. Pusing sekali. Saya ingin ini loh Mbak. Jenengan mau lepas atau tidak itu tergantung sampean sekarang. Sampean hanya terus berkutat di pemikiran yang salah. Sampean terus berkutat di pemikiran yang berputar di situ saja. Duitku entek, duitku ngene gak genah, duitnya gue bangun rumah kok itu genah namanya. Sampean punya utang buat bangun rumah itu genah, barangnya ada. Duitnya dulu habis buat apa? Duitnya habis buat foya-foya, buat senang-senang, buat happy-happy, bantu orang begini. Itu jelas ada hitungannya. Jadi duitnya itu nggak amburadul sebenarnya. Belajarnya sampean begini. Sebenarnya bukan perkara, kalau saya lihat memang ada campur tangan jin di beberapa part itu, beberapa part yang sampean ceritakan memang ada campur tangan jin. Tapi sorry, saya berani tegaskan, prinsip sampean sama pemikiran sampean itu sudah salah dari awal. Mindset pemikiran sampean sudah salah dari awal. Sampean mikir ngini terus, kok urip kok koyo ngini terus, kok begini terus, sampean ngeluh dan ngeluh. Sampean aku tegar saiki, aku ngene tegar. Padahal hati sampean tuh enggak seperti itu. Maksudku kalau memang Mbak itu pengen nangis, nangis. Pengen teriak-teriak, lepaskan semuanya. Jangan dipendam sendiri. Enggak bisa nangis, Kak. Maksudnya gimana ya? Walaupun aku sedih, walaupun aku gimana itu enggak bisa nangis gitu loh, Kak Tulus. Kalau untuk aku, untuk aku sendiri gitu loh, Kak Tulus. Tapi kalau ada orang yang gimana ya, ada menghujat, aku ibaratnya aku dihujat gini-gini sama orang, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau
keluargaku dihujat, kakakku Mhm. dihujat itu aku meledak gitu loh Kak Tulus. Kalau kataku sih gini sih Mbak ya, namanya apa ya? Saman kan memang sedang kondisinya sedang di luar, jauh dari keluarga, kurang kurang perhatian dari keluarga, kurang semangat dari orang-orang yang sampean sayang, terus sampean ki kokean pikiran, kokean gerundel, ngerti nggak sampean gerundel? Gerundel paham nggak? Grundel apa tuh? Di kepalanya itu Yang berkutat di satu hal yang sama, akan terus berpikir aku ngene ki, auraku hitam, aku jelek, aku diganggu jin, aku begini, aku akan hancur, aku akan begini. Jadi jenengan mensugesti diri sampean sendiri sebenarnya. Jenengan justru memberikan kesempatan jin itu untuk semakin masuk ke badan sampean. Bukannya makin jauh, makin banyak yang datang. Makin banyak yang masuk karena apa? Pemikiran sampean sendiri. Jenengan berpikir, saya udah kerja berpuluh tahun kok nggak ada hasilnya. Saya belajar kok begini. Itu berarti orang-orang ini. Nah, akhirnya dijadikan benar sama dia. Memang sudah sampean diincar dengan dia, diincar dengan sesuatu yang ada di badan sampean itu, akhirnya tambah dihantam terus. Karena sampean pikirannya gampang goyang. Wong ibadah lho iso mikirne liya-liyane sampean ki. Sampean ki ngaji iso mikirne liyane kok. Percaya nggak karo aku? Ngaku nggak karo aku saiki? iya Kak, buat sembaya apa kalau lagi ibadah aja udah kacau ke sana ke sini ke sana ke Nah, sini. karena jenengan itu sudah terlampau banyak menggerundelkan sesuatu. Bahasa opo gue jajal? Menggerundelkan. Aja. Lah grundel apa? Nggak maksudnya grundel apa ya Kak Tulus ya? Seakan-akan aku udah ikhlas gitu loh Kak Tulus. Seakan-akan Kok sudah masih ada ikhlas toh. grundel? Seakan-akan sudah ikhlas. Jenengan aja ngomong seakan-akan sudah ikhlas. Sampai di sisi lain sampean ngomong ikhlas, di sisi lain sampean ngomong aku sudah ikhlas Mas Tulus, aku sudah ikhlas. Di sisi lain lagi ngomong lagi, aku mumet kok kerja berapa tahun gini asile malah mangga numpuk utang. Itu apa? Ayo. Nanti yang nonton ini juga bakal akan paham, pasti akan mumet sendiri mikirnya. Kok Mbak Yanti kok ngomongin pelin-pelan? Monggo nanti jenengan simak sendiri. Saya bukan dari sisi saya, bukan dari segi saya yang bisa melihat sesuatu. Aku ndelok jerune sampean jobo jero aku sing ngerti, Mbak. Sampean wong kaya apa aku ngerti. Cuma kan ndak mungkin tak bongkar di sini toh. Kan gitu. Cuma nanti setelah jenengan baca komentar dari teman-teman yang ada di YouTube ini, jenengan akan paham betul. Sebenarnya segala sesuatunya itu terfokus di kepala kita sama di hati kita, Mbak. Jenengan ibadah aja masih, aduh piye iki ngene amburadul. Si amburadul ini sapa? Sampean dhewe. Sampean pikirannya macem-macem kok. Wis grundel ngene, grundel ngono, grundel ngene. Meskipun dengan kondisi sekarang pekerjaan sampean lagi kurang enak, cara bersyukur, cara mengikhlaskan sesuatu itu bukan berarti jenengan ngomong, aku ikhlas, aku berusaha ikhlas. Bukan ngomong doang. Tapi dengan ya, oke lah, aku ikhlas. Berarti harus ada sesuatu yang sampean rubah. Dirubah dari mindset kesampean, dari pemikiran, dari segala macamnya. Harus ada yang dirubah, harus ada yang dibongkar, kemudian dicuci, disikat bersih, baru dimasukin di otak lagi. Sing dibongkar apa to Kak? Aku kok bingung. Nah, omongan gue sampean gak iso nyerna wesa. Ini Mbak, oke, saya buka sekalian tidak apa-apa ya. Jadi memang jenengan itu sedang dalam kondisi terguna-guna sekarang, tersantet. Posisi jenengan itu. Makanya kan aku bilang, Mbak, jenengan itu sudah sangat rapuh. Ibarat badan jenengan itu, oh, sorry, misalnya sama mati mati saiki. Ibaratnya ya, bahasa kasarnya gitu loh. Misalnya Jasad. ibarat pohon Ya itu, jasad nggak punya raga. jasad udah nggak punya Jasad raga. nggak ada raga. Udah kosong, diomong nedan sama ki wis edan asline. Wong pikirannya sampean ki nglayang ning dindirang genah-genah kok. Ada aja yang sampean pikirkan. Bukan karena gangguan jin saja, tapi memang itu udah sifat sampean dari kecil. Itu sifat, tabiat namanya, Mbak. Tabiat itu nggak gampang rubahnya. Nanti jenengan berpikir, misalnya, sampean dicubit sama orang, nih sampean akan berpikir gini, oh yang cubit saya itu berarti jahat sama saya. Tapi nanti di sisi lain apa yang ngomong gini, aku ikhlas kok dicubit sama mas itu. Tapi di sisi lain lagi marah gitu loh. Jenengan itu punya dua sisi yang berbeda, yang apa ya, yang sampai sendiri aja bingung kok bisa kayak gini aku gitu loh. Bener nggak? Iya, Mas sampai aku kok koyok ngene, bisa to. Gimana ya, Kak? Udah punya ini tapi nanti berubah lagi.
Oke, Gimana ya tugas pertama kita adalah kita langsung berngobrol-ngobrol ria dengan yang dikirim sampean untuk menyantet sampean. Nah, kita ndak perlu maksudnya tahu, kita ndak maksudnya usah perlu tahu sampean itu siapa yang mengirimkan, sampean ada yang mengirim itu siapa, entah itu saudara, entah itu teman, atau siapa. Kuwi sing ngomongi sampean ki ya wong pekok asline, ngerti nggak? Nek sing ngomongi sampean ki wong pekok, sing ngirimi sampean ki orang terdekatnya sampean, itu serius, aku katakan dia orang paling bodoh sedunia. Kalau memang dia punya kemampuan, dia punya indigo, dia punya kelebihan, ndak ada anak indigo yang mau ngasih tahu, sama disantet wong kae. Ndak ada yang mau ngasih tahu kayak gitu. Tapi kalau dia sampai memberitahu, itu mensugesti sampean hanya berpikir yang tidak-tidak. Saya kita tak nganu, sampean tadi baru telepon sama aku, Mbak. Nanti sampean lihat videonya. Aku tuh gelisah banget. Aku tuh gelisah, dadaku nyeri, iku sengrinding, senggerang-senggring lah cara wong Jawa ngomong. Regane apa? Seneng awake sampean ki wakeh, Mbak. Banyak sekali yang di badan itu sampean itu. ya aku cari sendiri ya Kak Tulus. Kan aku dulu salah nyari-nyari kayak gitu loh Kak Tulus. Nyari-nyari kayak gitu salah, atau sampean pernah melakukan salah yang luar biasa loh, Mbak. Selain itu, diinget-inget dewe. Aku ndak bongkar di sini. Jenengan ingat-ingat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dukun, tidak ada hubungannya dengan jin. Tapi jenengan melakukan kesalahan yang sangat besar. Aja diomongke tapi nek kelingan ngomong we iyo. Enggak kelingan Kak. Pernah melakukan apa dengan seseorang? Orang lain ya Kak. Orang lain. Berhubungan sama orang lain. Enggak, belas aku ngeblank Kak. Enggak ngerti apa-apa loh Kak Tulus, yakin. Aku nek kun ngeling-ngeling apa enggak iso, aku nek kun enggak iso loh Kak Tulus. Sampean aja mengingat-ingat sesuatu ngeblank nggak bisa. Gimana belajar mau fokus? Terus nilainya jelek sampean nyalahin apa? Coba. Jenengan saja tidak bisa fokus dengan satu titik, kemudian ketika belajarnya nggak bener, jenengan marahnya ke siapa? Aku nih dibikin orang, aku tuh diginiin orang, makanya ibarat aku tuh air ya tak tumpahinnya di keranjang, nggak tertampung. Kenapa? Gara-gara jenengan dengerin omongan orang. Orang yang nggak positif ngasih tahu sampean, gitu loh Mbak. Aku punya kesalahan sama orang lain juga. Orang lainnya nggak mau maafkan aku gitu ya Kak? Yes, sangat sakit hati sekali. Cewek apa cowok? Saya nggak bisa bilang itu, terbatas akses saya. Tapi intinya jenengan pernah nglarani atine wong. Ya, oke. Saya sudah ada dengan satu sosok Mbah Gimbal. Mbah Gimbal iki sing dikirim wong sing dienggo nganu sampean. Wong sing dienggo ngerjani sampean ben sampean linglung sampean mumet. Asline sing nang awake sampean kuwi, sing sampean ngisi saka dukun-dukun kuwi iki gor megel-megelne awak. Kadang nyeri hati, nyeri di belakang, nyeri di punggung, sama di kaki. Tapi aku kok anehnya nggak pernah rasa sakit loh Kak. Nggak pernah, walaupun jalan kaki. Merasanya tuh kamu tuh kuat, tapi itu di hati, di punggung, sama di kaki itu ada sesuatu, Mbak. Oh, malah aku gini loh Kak. Selama ini kan alhamdulillah kan nggak pernah sakit, nggak pernah apa, sakit kepala, nggak pernah sakit badan, tapi jiwane sampean sing loro toh. Linglung kaya wong pekok iki amit wae aku ngomongin belak-belakan. Berarti turun temurun. Kok bisa turun temurun piye to iki? Makanya kan setiap orang menghujat aku, mengapa itu selalu kayak gitu loh Kak Tulus. Berarti memang aku kayak gitu ya Kak Tulus. Lah, engko sampean ngerti dhewe, sampean tonton videonya, sampean ngomongnya gimana ke aku. Itu tuh mencela-mencele, rono rene enggak kena. Serius. Pengen leren enggak, Mbak? Pengen berubah enggak? Kalau berubah loh Kak Tulus, tapi kan gimana yo, itu akan
ngomong sama Kak Tulus, ikhlas, tapi yo ikhlas gitu loh Kak Tulus. Oke, iki Mbah Girandong Mbah sapa ora ngurus aku jenenge sapa. Iki ning kene sian Mbak, sing gawe sampean tukang linglung-linglung wis genah sampean, sorry. Jenengan itu dari SD sudah linglung, sudah tergambar di otak saya itu. Jenengan itu memang dari SD sudah wis plonga-plongo ngono lho bocah iki. Sering nggak coba eling-eling sampean tahu nggak diomongin kancane sampean, kok kowe kok plenggang-plenggong ki ngerti plenggang-plenggong nggak sih Mbak? Oh berarti aku udah dari kecil ya Kak ya. Tapi kalau aku apa ki setiap kejadian apapun sewaktu kecil aku selalu ingat terus lho Kak Tulus. Pernah dikatain apa sama temannya? Dilok biyen jawang anu parapane kancamu kancane sampean apa? Dikatain apa dulu sama teman? Enggak, karena aku waktu SD, SMP aku aslinya pendiam Kak Tulus. Enggak suka bergaul. Iya. Pokoknya aku sukanya tuh menyendiri, enggak suka bergaul gitu loh Kak Tulus. Terus mulai dari SMP Kak, dari SD, SMP, terus mulai mulai bisa membuka hati itu dari sampai SMA itu mulai mengenal cowok lah itu SMA gitu. Jadi pernah nggak denger temennya sampean bilang kok kowe iki plonga-plongo gitu, pernah nggak? Sepertinya kok enggak sih Kak, apa mereka ngomongnya di belakang gitu loh Kak, enggak ngomong aku di depan ya Kak. Alah Mbak Yanti. Mbak ngomongnya saya kira Mbak Jambrong bakon piye iki Mbak Jambrongnya? Mbak siapa? Mbak Jambrong iki kan bakon piye, bakon ngopo? Mbak Jambrong keluarlah dari aku gitu loh Kak, terus jangan ganggu aku. Kenapa kok ganggu aku? Aku nggak mengganggu kamu dan kamu kenapa kok mengganggu aku dari kecil? Bukan dari kecil. Dia ndak mengganggu sampean dari kecil. Dari kecil jenengan itu sudah diberi kelebihan sama Allah, dikasih kelebihan dari orang tua dulu, tapi jenengan itu jadi pongok kayak gitu loh. Kelebihannya itu. Nih Mbak Jambrong mau pergi, tapi kalau jenengan prinsipnya seperti itu terus, pemikiran sampean ndak bisa sampean rubah, jenengan akan selalu seperti ini. Jenengan akan tetap Mbah Jambrong metu liyane mlebu, Mbah Jambrong metu liyane mlebu. Sebabnya apa? Sampean pemikirannya sampean wis keliru, Mbak. Harus ada yang dirubah. Bisa saja saya tahan. Kemudian insya Allah setelah ini Mbak akan nggak terlalu ngerasain efek yang seperti yang biasanya Mbak rasakan. Insya Allah berkat doa Allah, berkat bantuan Allah, jenengan tidak akan merasakan hal itu lagi. Cuman sampean harus merubah mindset sampean. Ini ada 8 makhluk aneh yang jenengan tanam di badan sampean sendiri. Salah satunya Mbah Jambrong ini memang sedang dikirim orang dari itu udah lama banget istilah orang kadaluarsa itu udah kadaluarsa sebenarnya. Akhirnya hanya tinggal sampahnya saja, termasuk beberapa hal yang pernah sampean isi ke badan sampean. 8 loh Mbak, sing tekorene wong 8, jine 8. Saman bayangkan. Kenapa sampean gampang sekali diaksesnya? Karena jenengan dari kecil sudah memiliki sifat yang gampang. Di tulang belakang sampean itu ada yang renggang. Ada yang renggang yang gampang dimasukin sesuatu. Siji kuwi sampean gampang terpengaruh wonge. Wis nek, Mbak sampean ki disantet, Mbak. Walah, awan bengi lek mikir. Oh, berarti aku enggak di rezeki ki disantet wong. Oh, aku gitu susah begini karena orang. Nah, itu yang salah. Itu yang perlu sampean rubah. Siap bisa merubah itu? Insya Allah aku berusaha Kak. Pengen leren toh Mbak, aku mesake sampean. Aduh megawe golek rezeki neng kono. Sebenarnya Mbak semua itu sudah kehendak Allah. Jenengan berpikirnya gini, kalau misalnya jenengan punya pemikiran nih buat cara merubahnya. Kowe tak anu loh, dua macam-macam nih gini. Oh, apa namanya? Aku langsung blank Mbak. Sorry. Apa namanya? Jenengan itu kalau misalnya punya pemikiran misalnya gini nih, misalnya ya, ini misalnya saja. Jenengan pas lagi dalam fase, ya Allah aku wis megawe perang-perang puluh tahun kok
kondisiku panggah koyo ngene, kowe iki jane kena apa to Gusti? Misalnya jenengan bertanya-tanya sama diri sampean sendiri. Nah, jenengan jangan pikiran begini, oh aku disantet uang. Oh, goro-goro jin sing ning awakku. Oh, goro-goro ngene. Kok kayak pikiran akhirnya ada satu pintu yang terbuka gede banget, do mlebu jine mempengaruhi sampean. Sesuk meneh nek ndek pikiran ngono Mbak, pikiran ngene wae. Ya Allah, aku kok ndek rezeki kok goro koyo ngene. Oh, berarti Gusti Allah lagi ngasih akunya begini. Oh Allah lagi ngasih aku ujian begini berarti. Nah Allah pasti punya tujuan baik nanti buat aku. Gitu. Terus mikir duit kok entek nganggur ngene. Oh iya tapi kan tanggung bangun rumah. Tapi kan tanggung nunggu nulungi wong. Gitu Mbak. Dengar apa yang aku bilang? Iya berarti harus apa ya? Gimana ya? Rubah mindsetnya Mbak, rubah pemikirannya. Sampean rubah pemikirannya sampean. Dirubah, di apa ya, ibaratnya itu harus diperbaiki. Ora usah dipikiran sing aneh-aneh, dipositifkan. Kaya Mbak Siti Aminah ya loh. Dia apa-apake wong meneng ae. Sering komunikasikan sama Mbak Siti? Enggak. Loh, iya toh? Iya komunikasinya waktu pertama kali itu udah Kak, terus aku nggak komunikasi lagi karena aku tuh nggak suka apa ya Kak, nggak sukanya tuh menyendiri gitu loh Kak, Nah, kuwi kudu dilongi. Ngopo kok barang ngono ki gampang mlebu. Sampean ki gampang amit, gampang ini melongo. Melongo, pongo, amit Nah, amit kaya wong pekok, plonga-plongo, angan-angan berpikir, kemudian nyabang ke sana, nyabang ke sini. Oh, aku begini, aku kudu ini, targetnya iki, targetnya kae. Akhirnya makin banyak berkecamuk di kepala, gampang lah itu barang-barang masuk. Itu loh Mbak. Ngerti? Iya Kak, maksud Kak berarti. Itu ada suara siapa? Lagi repot? Iya, apa neneknya ngamuk. Nah, kalau memang ngamuk wes jenengan matikan saja. Intinya saya sudah tahu poin-poinnya. Saya sudah mengerti poinnya. Kalau memang repot jenengan matikan saja. Nanti kalau mau tahu jawabanku jenengan tonton video lengkapnya ya. Iya Kak, terus ini Kak aku udah keluar. Aduh ya Gusti. Kenapa? Aku minta satu aja Kak. Pripun? Apa itu satu supaya aku gimana nggak mudah pelin-pelan itu kasih saran aku harus gimana gitu. Ya itu Kak. tadi, Mbak harus terbuka sama semua orang. Mbak harus buka wawasan Mbak. Mbak harus dekat dengan orang banyak. Mbak jangan suka menyendiri lagi. Buang kebiasaan sendiri itu. Karena itu kebiasaan jin Mbak. Ya, itu kebiasaan orang sukain jin. Jangan bilang nggak bisa, sampean bisa. Jadi mulai besok lebih aktif di grup. Ayo cari teman yang banyak. Teman komunikasi yang banyak. Aku malah nggak suka apa kalau aku ibaratnya gini ya Kak, kalau aku nggak di inbox orang aja aku nggak bales karena aku nggak suka gitu loh Kak. Aku gimana ya Kak, aku sukanya sendiri. Jadi ini gitu mau loh, berubah, Kak. Katanya mau berubah, saya sudah bimbing. Saya jenengan tanya caranya gimana, saya sudah kasih tahu cara, tapi sampai nggak suka sama cara itu, terus gimana? Aku harus apa yuk harus apa itu? Harus nggak boleh nggak boleh sendiri, nggak boleh apa ya Kak? Nggak boleh sering-sering menyendiri, Mbak. Nggak gitu usah loh, sampean, nggak usah sampean. Aku sendiri kadang-kadang masih pengen. Kalau lagi pengen sendiri, aku sendiri. Aku nutup diri, aku nggak ngobrol sama teman-temanku. Aku diam aja. Jin podo ngantri arep ngejak ngobrol aku ya tak nengke tak ajak omong. Kalau aku lagi pengen diem. Cuman kan nggak harus fokusnya ke situ terus. Jenengan harus mulai belajar begini loh. Oh, di luar itu dunia masih lebar, nggak selebar daun kelor. Dunia itu nyata, bukan cuman hayalan. Kalau jenengan cuman aduh mikir karo meneng, akhirnya cuman pikiran tok, Mbak. Nggak keluar, nggak fresh pemikirannya. Gitu loh. Nyambung nggak yang aku omongin? Aduh,
Ya, aku malah karena justru aku nggak seneng terbuka, Kak. Aku senengnya malah tertutup. Aku malah hanya tertentu saja, berteman aja sama tertentu aja, Kak. Nggak semua aku, maksudnya Ya nggak semua gimana yo? juga Mbak harus bongkar ke orang, enggak. Maksudku sekarang harus lebih welcome sama siapapun. Sama orang tuh harus lebih lebih apa sih? Lebih aware gitu loh, lebih lebih bisa ini, lebih 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 apa ya? Maksudnya sering-sering bersosialisasi dengan orang lain gitu loh, Mbak. Jadi kan saya kasih saran malah ngomongnya saya nggak bisa, terus saya bantunya gimana? Jenengan Aku itu harus pengen berubah, tapi cuma di mulut, di hatinya ndak mau merubah. Lah saya pengen dirubah, aku mbien mbak, dinyek uang, dicaci maki orang, aku ndak mau keluar dulu. Tak turutin itu aku tadi gendeng aku. Kenapa? Semakin banyak jin masuk ke badan kita. Karena kita sering diem, sering mikir, intinya ini sering mikir. Lek wis meneng gur mikir, gur ngangen-ngangen, akhirnya nggak ketekan, edan nyelot suwi sampean. Raga sampean itu sudah 80% dimakan sama mereka. Dikuasai sama mereka. 80% loh mbak. Dari 100 coba. Apa nggak udah bahaya? Makanya kan aku ngeyel toh. Ngeyel ayo mbak ngobrol karo aku. Bukan sampean loh sing njaluk ngobrol. Aku dibayar sampean nggak coba aku tekok. Sampean bayar aku apa enggak? iya, Nih biar pada tahu. iya, makanya aku sampai curhat ke temenku, aku kok disuruh curhat, padahal aku nggak suka curhat gitu loh, Kak. Terus Hmm. gitu, makanya gimana ya, aku mau curhat apa? Nah, Oh, karena aku aku tidak sudah seneng melihat, gitu. titik kehancuran itu. Kalau jenengan akan terus seperti ini, jenengan bisa jadi orang gila. Serius, Mbak. Jenengan akan terus tertekan. Tertekan itu nggak bagus buat psikis, buat kepala, buat otak. Saya sehat, badannya sampean, weh, kok ngomong malah bobrok. Yakin. Dan saya terlalu ekstrim loh sampean itu. Badannya diforsir, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya busuk hatinya Iya. itu. Iya, aku malah pura-pura apa loh, Kak, aku ibaratnya aku nggak mau ada orang tahu kalau aku itu kayak gini, biar orang tahu aku tersenyum gitu loh, Kak, padahal Mau sampai hatiku hancur. Itu kapan? aja. Lah sampean duwe koreng nek gak diobati nyelot suwi nglebar bosok. Iya kan? Tapi kan kasihan kan, Kak, kalau aku tahu aku begini kan kasihan, Kak. Jadi kan mending enggak lah, aku di sini Oke. bahagia. Berarti sampean memilih sampean dengan cara yang kemarin ya. Sampean yang meminta Ya ya. enggak, Loh, ini saya ya jelas-jelas ngomong kok. Jenengan kasihan, jenengan tidak mau berusaha untuk terbuka. Oke, aku akan berusaha semampuku sendiri untuk menghilangkan beberapa kontak-kontak yang nggak benar ini, sesuatu yang jelek. Jenengan mau berpikir jenengan ilmu hitam lah, auranya hitam terserah. Yang penting saya sudah mengingatkan, mudah-mudahan jenengan bisa memahami apa yang aku sampaikan. berarti aku harus apa itu Kak namanya, Kak? Tukar pikiran Welcome sama sama orang gitu loh, ndak harus tukar pikiran itu, ndak harus aku wong susah, aku lagi sedih loh mbak, aku lagi ini, ndak juga. Maksudku tuh lebih aware sama orang, lebih terbuka sama orang, lebih membiarkan orang tuh untuk bersosialisasi dengan kita, nambah teman baru, nambah orang baru, ngobrol, semakin perbaiki diri. Jadi jangan stuck di satu tempat. Jenengan tuh kalau sudah diem, pengen diem terus ngerenung gerundel neng kepala. Itu tuh sebenarnya kesenangannya mereka. Saat jenengan lagi gerundel, lagi diem, lagi melongo, itulah jenengan sedang dimasuki dengan mereka. Mereka sedang mengontrol sampean. Oh, dibikin halusinasi begini, pikirannya ini, tak gawe ini, tak gawe ini. Jenengan nggak nyadarin itu. Yang penting saya sudah ngomong ya Mbak. Lek jenengan nggak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan terserah. Tapi saya akan tetap berusaha untuk mendoakan sampean. Semoga Allah membantu meringankan beberapa hal yang jelek yang ada di badan sampean itu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat Bismillahirrahmanirrahim. insun aku mulai. Oke, janji sama aku ya Mbak. Aku tuh sayang Mbak sama sampean. Sayangnya bukan sayang piye-piye. Aku ngerasa aku duwe yayu 2002 sampai sekarang ndak pulang ke Jakarta. Ndak pulang ke Lampung. Itu masih nggak ada kabar sampai saiki. Makanya aku ngerti, aku ki aslinya Amit yang ngomong ya Mbak, nek kur ndelok nek keadaane sampean saiki, alah Amit, bukannya sombong kecil banget.
Aku ngerti kondisi sampean sekarang. Cuma makanya Kak, aku yang ngeyel kan, aku yang ngeyel buat sampean. Bukan karena aku mau bikin konten, bukan karena aku mau bikin vlog, bukan. Aku pengen semua orang itu tahu kalau diem, ngelamun, plonga-plongo tuh nggak bagus. Itu sifat yang disukai sama jin. Serius. Sampean ngerti Cah Amit, wong idiot sing nang dalan-dalan wong edan-edan ngopo? Akeh sing plonga-plongo to? Bismillah, pokok men, apapun aku berusaha gitu loh Kak, demi kesembuhanku. Oke, saiki aku minta sama Mbak, aku minta sama jenengan sekarang berdoa sama Allah tak aminkan. Mintanya jenengan apa? Ini yang di badan sampean semuanya ada di sini. Ada beberapa yang ada di sini, sudah bukan saya tarik, tapi mereka datang sendiri. Mereka sudah ada di sini. Ada yang guna-guna yang dikirimkan ke sampean itu, dan guna-gunanya tidak cuma satu, itu banyak. Tapi jenengan tidak perlu berpikir lagi. Mulai malam ini tidak usah berpikir sampean disantet uang, sampean dikerjani uang, sampean duit pendamping jin, tidak usah punya pemikiran begitu. Siap? Siap Kak. Ayo coba ndonga karo Gusti Allah. Baca bismillah, ndonga semampune sampean mintanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sudah Kak. Sudah. Wes, ngene Mbak. Sudah. Besok pagi atau nanti menjelang subuh, aku boleh kasih saran. Sampean ambil daun bidara. Ada daun bidara nggak di sana? Nggak ada Kak. Nggak ada ya wes. Air garam saja dicampur air anget. Campur air anget ya. Dikasih garam 3 sendok. Kemudian baca bismillah, baca syahadat, baca sholawat, baca istighfar. Kemudian doa semampu sampean. Mintanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di badanku ini, baik yang jelek, baik yang buruk, mudah-mudahan dibuang sama Allah. Baik yang aku izinkan, baik yang aku sengaja maupun yang tidak sengaja ikut sama aku, mudah-mudahan melalui air ini terbuang ikut dengan air yang aku pakai mandi karena Allah Subhanahu wa taala. Faham? Paham, siap Kak. Mbak Yanti harus lebih berubah ya Mbak sekarang ya, harus lebih terbuka dengan orang ya Mbak. Nggak apa-apa, makanya tak jadikan jenengan admin di grup itu biar sampean bisa lebih tektok dengan mereka. Ada waktu ngobrol, dengerin curhat, mereka kan pada lucu-lucu toh di grup itu. Pak Samin, Mas Ahmad, Mas Wijaya itu kan lucu-lucu toh di grup. Buat aku berusaha merefreshkan pemikiran. Iya. Ojo dilongi plonga-plongo, dilongi lek ngelamun saiki. Kelingan kudu misalnya wis kelingan greget tentang tangi. Kayak ngopo? Ngerjani opo ngono wae. Ngerjani apa, ngerjain apa, dan jangan lupa terus dekatkan diri sama Allah, berpikir positif, ndak usah punya pikiran jenengan disantet, ndak usah punya pikiran auramu gelap, ndak usah lagi punya pikiran duitku kemana-kemana. Sekarang mikirnya gini, aku niat kerja lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah hasilnya akan bagus. Wes ngono bae. Siap punya pikiran begitu? Siap. Aku pengen Mbak Yanti jadi orang sukses ya. Nanti Mbak Yanti jadi orang baik, jadi orang sukses. Aku seneng banget. Aku ndak minta hartanya Mbak 1.000 rupiah pun aku ndak akan minta. Tapi aku minta jenengan berubah. Karena saat ini kondisi sampean sudah 80% dikuasai dengan mereka. Kalau jenengan tidak bisa berpikir positif, jenengan akan hancur dengan sendirinya. Jenengan tidak akan bisa fokus dengan satu hal. Akan begini terus. Mulai sekarang dikurangi ngelamun-ngamune, dilawan kabeh. Pokoknya aku tetap berusaha untuk ngontrol Mbak, saya terus akan membersihkan, saya akan terus berusaha untuk berusaha berdoa sama Allah, minta sama Allah mudah-mudahan yang ada di badan Mbak ini semuanya untuk pergi, ya. Sementara untuk yang di sini-sini nanti biar saya yang ngajak ngobrol, biar mereka tidak usah balik ke sampean lagi, ya. Jadi sebenarnya ketika jenengan punya majikan galak, ketika jenengan punya begini, saya pikir nih Mbak, sampai nek dikongkon gor pelenggang-pelenggang ya mesti bose nesu. Misalnya sampean disuruh apa salah. Nah, misalnya toh yang sudah sampean lakukan itu menurut sampean benar tapi sampean tetap salah. Gimana caranya kita biar nggak salah?
Berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, aku kerja ning kene ya Allah merantau adoh-adoh. Nyuwun tulung kersane sing tak kerjani niki sing kula tumuti niki luluh kersane sae kalih kula. Gitu loh, Mbak. Berdoa sama Allah, minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain-lain, oke? Oke, siap, Punya Kak. masalah jangan dipendam terus ngelamun, duitku ning endi mlayune, aku dikerjani wong, awakku aurane item, aku akeh jine. Jangan begitu. Ndak boleh. Mulai sekarang rubah mindset itu, rubah pemikirannya. Kalau jenengan tuh sekarang nggak ada apa-apa. Mbak Yanti yang sekarang itu Mbak Yanti yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dekat dengan Allah akan jadi lebih baik daripada sebelumnya, betul? Iya, sekarang kayak ayem, plong, Kak. Pelong, betul kan? Untuk saat ini. Iya, Untuk saat ini pelong, ini. tak tuwari kabeh sithik-sithik ya. Dongakne aku Mbak, muga-muga aku diparingi sehat, diparingi lancar, ben aku tetep iso paribasane sithik-sithik dongakne sampean-sampean sing nang grup yo sapa wae sing iso tak dongakne muga-muga yo dijabah donga karo Gusti Allah. Ayo Mbak donga bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, mudah-mudahan Mbak Yanti di sana diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan Kau lindungi dia ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan apapun yang di badan Mbak Yanti, baik itu jelek, baik itu baik, kalau memang tidak bagus untuk tubuhnya ya Allah, semoga Engkau menjauhkan Mbak Yanti dari sesuatu yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak Yanti dijauhkan dari khodam-khodam, dari jin-jin yang tidak baik ya Allah. Atas izinmu ya Allah, aku mohon ya Allah, mudah-mudahan Mbak Yanti dijauhkan dari gangguan baik itu santet, jin, ilmu leluhur, dan lain sebagainya. Semoga Engkau menjauhkan dia ya Allah dari sesuatu yang buruk. Aku mohon kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan, hanya Engkau yang maha hebat, hanya Engkau maha di atas segala maha. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dijabah Mbak Yanti nggih. Ya amin, makasih ya Kak Tulus. Nggih, Mbak. Minta doanya, ampun jangan sampai putus untuk mendoakan aku, dan aku berusaha dengan sekuat tenaga membuka diri gitu loh Kak. Amin, amin, amin. Sing arep balik karo sampean iki. Nanti biarin jadi urusanku. Wes, sekarang Mbak Yanti fokuskan pekerjaannya dulu, fokuskan sekarang istirahat. Jangan lupa terus ibadah ya Mbak. Nanti dicoba saranku ya, cuma mandi itu ya. Iya Kak. Nah, terima kasih banyak Pak. Terus nek sik duit sampean wong tuane sik ono? Masih semua Kak. Masih semua. Besok kalau sempat tidak ada masalah dengan keluarga? Ada. Masalah dengan bapak atau ibu? Kedua-duanya. Kedua-duanya masalah ya apa? Nambah meneh perkara iki. Karena apa ya? Aku tersinggung gitu loh Kak. Gimana? Sakit itu loh Kak, sakit hati. Sakit hati kenapa? Dia nggak mau dengar kata-kataku. Nggak mau dengar kata-kata sampean sing endi, Mbak? Sing piye coba? Ya mungkin karena sekarang aku tahu kalau aku kelemahanku kayak gini loh Kak. Ya nanti aku mau minta maaf. Mbak semalam nonton vlognya Mas Rizky apa enggak? Belum Kak, aku kan nanti. baru selesai Oke. Nanti sampean tonton video soal Mas Rizky. Kalau memang sampean sudah menonton. Kak Rizky. Udah Kak Rizky, udah. Sudah tonton? Sudah ditonton toh? Ngerti toh rasane? Mas Rizky iku gak gur dengan sudah dicaci maki sama bapaknya. Sudah dianggap mati sama bapaknya. Tapi dia bisa berusaha untuk meminta maaf ke bapaknya. Apa alasannya? Dia pengen berubah jadi lebih baik. Kalau memang Mbak pengen semuanya sekarang gini. Ini saran dari aku nih. Poin lagi. Saya nggak mau tahu jenengan itu punya salah atau bapak sampai mama sampean yang salah sama orang tua. Tapi saya minta tolong betul mulai besok sampean telepon wong tuane sampean. Piye carane sampean jaluk ngapura, dimaafke atau tidak itu tidak ada urusannya dengan saya, tidak ada urusannya dengan bapak mama sampean. Sing penting urusannya sampean ki jaluk ngapura karo wong tuane sampean, siap apa ora? Siap Kak. Dilepaskan dendam-dendam itu Mbak. Dendam-dendam jenengan yang ada di badan itu, pikiran, dendam, sakit hati semua dilepaskan. Insya Allah Mbak barokah berkah jenengan saestu Mbak.
Aku wis ra ndek wong tuwa, sampean sik ndek wong tuwa ndek kesempatan, Mbak. Mumpung aja ngasih ketun. Ayo dibimbing wong tuane. Nek memang wong tuane salah ya piye carane dielingke, Pak, ngeten Pak, Bu ngeten. Pokok intine sampean salah, mbok sampean sing salah, mbok wong tuane sampean sing salah. Ora enek wong tuwa sing salah, Mbak. Wong tuwa panggah bener. Sampean sing salah. Ngerti? Ya, paham Kak. Nah, Mukmin intinya demi kesembuhanku. betul. Jadi demi kesembuhan jenengan sampean harus berpikir sekarang lepas dendam, kurangi ngelamun-ngelamun, lebih dekat dengan Allah, kemudian jangan lupa berdoa, selanjutnya harus minta maaf kepada kedua orang tua. Dan untuk sakit hati, baik itu sama saudara, sama diomong nih opo, sama bapak sama diomong nih opo, sama ibu sama dilok nih opo, ojo dianggap hati. Oke, siap? Bismillah, siap Kak. Bismillah, siap. Mudah-mudahan Mbak Yanti bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mbak Yanti ngapunten loh Mbak, aku dari tadi agak keras sama sampean ya. Aku agak ngomongnya agak keras, agak sedikit kasar ke sampean, tapi aku ndak punya tujuan apapun. Tujuanku cuma pengen Mbak Yanti jadi lebih baik. Sembuh, iya. Amin. Aku pokoknya akan mengcover terus Mbak Yanti sampai Mbak Yanti kadar dikuasainya berkurang. Ini sudah di 80%, mudah-mudahan Allah ijabah. Kita berdoa bersama-sama, ayo bareng-bareng. Pokoknya gue dungo aja sampai leren. Lek memang sempat pengen tahajud dungo njaluk tulung karo Gusti Allah. Kuwi kunci paling utama. Sing penak meneh njaluk donga karo wong tuane sampean ki lho. Wis njaluk ngapura njaluk dongane mama. Wis kuwi sing paling dijabah karo Gusti Allah. Ya Kak, siap Kak. Ya, masih wong tuane sampean kleru, wong tuane sampean salah, sampean sing pangga salah. Jaluk ngapura terus jaluk tulung karo mama. Ma aku didongani, mak ben aku ning kene lancar. Ora nek beban piye-piye, ben nek gangguan apa-apa, aku pasrah karo mama. Mama sing ndongani, mama sing ngridoni aku. Mama ngridoni ora aku lancar ning kene. Ngridoni, Nduk. Mama ngridoni enggak, aku enggak diganggu jin. Ngridoni, Nduk. Mama ngridoni enggak lek kodam-kodam elek seneng awakku ki lunga kabeh. Ngridoni, wes lunga kabeh ki Mbak yakin. Terus renek sing iso nglawan kuwi. Kekuatan antara anak dan ibu itu menurut saya, kalau bagi saya pribadi, peringkatnya nomor 2. Ibu saya itu nomor 2 di bawah Allah, kalau buat saya. Buat saya pribadi. Karomahnya, keramatnya. Saking wis tak anggap, tak agung-agung ke ibuku itu. Sama pengen ngerti. Jadi sama, semua anak itu harus hormat sama orang tuanya. Jenengan makanya besok minta maaf sama ibu. Ngomong sama ibu, minta doa sama ibu, betul? Siap? Siap Kak, siap. Okay. Semua siap demi kesembuhanku. Betul. Mandi, dekatkan diri sama Allah. Nanti tak urus yang di sini, tak doakan terus. Pokoknya biar lama-lama berkurang. Nanti kalau misalnya ada perubahan atau ada sesuatu yang lebih baik, jenengan bisa chat-chat di grup ya. Ngobrol sama kita-kita ya Mbak ya. Oke? Okay? Oke, siap. Kayak memang mumet, daripada mumet gak dipikiran akeh. Ngobrol japri aku, Mas Tulus lagi ngapa, Kak Tulus lagi apa, ini Mbak Yanti lagi begini, Mbak Yanti lagi makan, kayak Mbak Siti itu loh, kayak gitu tiap pagi, kebo, bangun kebo, kayak wong galak-galak wong kayak gitu, apa tahu ya aku sopan, kebo, tangi kebo, sisu kebo, gitu, kenapa? Itu membahagiakan dirinya sendiri. Siap ya? Siap dan akan selalu berusaha. Bagus. Siap. Alhamdulillah. Semangatnya mulai muncul gara-gara cangkemku. Mbak Yanti, aku minta maaf ya Mbak. Agak sedikit keras ya. Enggak Mas, enggak cuma hari ini aja ya Kak ya. Semoga sampai ke depannya aku bisa. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa semangat. Pasti bisa semangat. Bisa. Lawan semuanya. Semuanya dilawan, insya Allah kalau sama lawan semua bisa. Nanti sambil di cover dengan doa-doa yang kita bakal sebutkan. Bukan, maksudnya kita cover dengan doa-doa yang bakal kita terus lontarkan, terus kita minta sama Allah. Begitu ya Mbak Yanti? Iya Kak, pokoknya terima kasih. Jangan putus doa untukku ya Kak ya. Siap. Terima kasih. Mbak Yanti, aku terima kasih banyak sudah mau berbagi di sini. Kalau tak tayangkan setuju atau tidak, boleh atau tidak tak tayangkan besok malam? Setuju, yang penting semua bisa tahu siapa aku sesungguhnya gitu loh Kak. Ya, pokoknya terima kasih yang banyak gitu loh Kak. Nggih Mbak, nggih. Minta ampun sama Allah ya Mbak, minta ampun sama Allah sama orang tuanya. Bukan berterima kasih sama saya, tapi berterima kasih sama Allah ya Mbak Yanti.
Terima kasih yo Kak yo. Nggih, sami-sami Mbakku, sehat selalu berkah barokah teng rika nggih Mbak. Ya, assalamualaikum Kak. Selamat Waalaikumsalam malam, selamat warahmatullahi wabarakatuh. beristirahat ya. Nggih. Terima kasih Mbak Yanti pun patenipun mboten napa-napa. Oke. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah berkatmu hari ini datang. Berkatmu hari ini datang kepada Mbak Yanti. Alhamdulillah. Semoga setelah ini akan jadi ada perubahan baik dari Mbak Yanti ya. Teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf untuk segmen Cermal kali ini saya agak sedikit lebih keras karena saya harus berdebat dengan Mbak Yanti untuk mencari jalur tengah. Jalur tengah di mana dia terus berpikir kalau dia itu begini-begini. Tapi akhirnya Allah membantu saya untuk meluluhkan pemikirannya, akhirnya tembus juga dan kena. Itu tadi tujuan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, memahami apa yang saya sampaikan. Saya tidak jahat, saya tidak ada niat mengatakan Mbak itu oon, peko, atau apa. Saya tidak ada niat begitu. Tapi intinya adalah salah satu usaha saya untuk menembus dinding yang ada di badannya Mbak Yanti. Faham lah ya, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan mengerti. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Cermal malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di cemal-cemal berikutnya. Untuk yang pengen berbagi cerita sama kita, pengen ngobrol langsung sama saya juga boleh. Atur jadwalnya, ceritakan dulu apa yang pengen kalian ceritakan. Nanti insya Allah kalau memang terpilih, saya akan hubungi kalian buat langsung telepon, buat langsung ngobrol bikin vlog begini ya. Kalau mau ngobrol bisa langsung di sini di Instagramku di bigtulus_bp2. Di situ ada nomor telepon, kalian DM-kan saja nomor teleponnya, kemudian kita bisa ngobrol langsung nanti. Ya, ngobrol curhat, cerita dan lain sebagainya bisa langsung ngobrol sama aku ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan teman-teman. Sudah 1 jam lebih kita ngobrol sama Mbak Yanti. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, ada sesuatu hikmah yang bisa kalian pelajari, dan intinya mudah-mudahan yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangan teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Big terus mengutarkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah mulai bekerja. Insya Allah kalian semua diberikan sehat, diberikan kemudahan, lancar, dan juga rizki. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rizki. Amin, amin ya Allah. Oke, yang sudah like, subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo minta tolong di like, subscribe, dan juga dihidupkan loncengnya. Dan untuk yang suka boleh di like, tidak suka boleh di dislike. Oke, saya Big terus mau undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.